Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranistia Fitria dengan NIM 230512041127 dari Program Studi Teknik Informatika kelas D 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer dari masa ke masa, yang dimana ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah sistem operasi. Sebelum membahas tentang topik sejarah komputer, saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu sistem operasi. Nah, jadi pengertian sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, perangkat keras input atau output, dan penyimpanan, serta menyediakan antarmuka antara perangkat keras komputer dan aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Sistem operasi bertindak sebagai penghubung utama antara perangkat keras komputer dan perangkat lunak aplikasi, memfasilitasi eksekusi program, alokasi sumber daya, manajemen file, dan menjalankan berbagai tugas administratif yang diperlukan untuk operasi yang lancar dari sebuah sistem komputer. Nah, tujuan mempelajari sistem operasi yaitu yang pertama, pengembangan perangkat lunak. Pengetahuan tentang sistem operasi sangat penting bagi pengembangan perangkat lunak. Sistem operasi memberikan antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi. Memahami konsep dasar sistem operasi memungkinkan pengembang untuk merancang aplikasi yang efisien dan dapat diandalkan. Yang kedua, ada optimasi kinerja. Nah, di sini sistem operasi memainkan peran penting dalam optimasi kinerja sistem komputer. Memahami konsep-konsep seperti penjadwalan proses, manajemen memori, dan caching membantu dalam meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, ada pemecahan masalah. Pemahaman yang baik tentang sistem operasi memungkinkan seseorang untuk lebih mudah mendiagnosa dan memecahkan masalah yang muncul pada sistem komputer. Ini termasuk identifikasi dan penyelesaian masalah kinerja, masalah keamanan, dan masalah lainnya. Yang terakhir yaitu ada inovasi teknologi. Studi sistem operasi juga dapat mendorong inovasi dalam pengembangan sistem komputer. Dengan memahami bagaimana sistem operasi bekerja, seseorang dapat mengidentifikasi area-area yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan dan mengembangkan solusi-solusi baru untuk tantangan-tantangan teknis yang ada. Nah, dengan mempelajari sistem operasi, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana komputer bekerja dan bagaimana untuk mengelolanya dengan lebih efektif. Ini sangat penting dalam dunia teknologi informasi yang terus berkembang pesat saat ini. Selanjutnya yaitu tugas sistem operasi. Tugas utama dari sistem operasi itu meliputi berbagai aspek penting yang memungkinkan sistem komputer beroperasi dengan efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa tugas kunci dari sebuah sistem operasi, yaitu yang pertama, sebagai manajemen sumber daya. Nah, sistem operasi ini bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer termasuk CPU, memori, perangkat input output, dan penyimpanan. Yang kedua yaitu ada manajemen memori. SO mengatur penggunaan memori komputer termasuk alokasi ruang memori untuk setiap proses, pemetaan memori virtual ke fisik, dan menangani pertukaran data antara RAM dan penyimpanan sekunder. Manajemen memori juga melibatkan pemulihan ruang memori yang tidak terpakai untuk penggunaan yang lebih efisien. Yang ketiga, ada manajemen file. Sistem operasi menyediakan fasilitas untuk membuat, menghapus, mengedit, dan mengorganisir file di dalam sistem. Ini termasuk manajemen struktur direktori, pengaturan hak akses, serta pemantauan dan pengelolaan ruang penyimpanan. Yang keempat, manajemen input atau output. Di sini bertanggung jawab untuk mengelola perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer. Ini melibatkan pengaturan akses ke perangkat, pengiriman dan penerimaan data, serta penanganan kesalahan dan interupsi yang terkait dengan input atau output.
Yang kelima, ada manajemen jaringan. Banyak sistem operasi modern yang menyediakan fasilitas untuk manajemen jaringan, termasuk konfigurasi koneksi jaringan, protokol komunikasi, dan layanan jaringan seperti file sharing, remote access, dan firewall. Yang terakhir, ada keamanan. Sistem operasi harus menyediakan lapisan keamanan untuk melindungi sistem dan data dari akses yang tidak sah atau perusakan. Nah, ini melibatkan implementasi sistem autentikasi, otorisasi, enkripsi data, dan mekanisme keamanan lainnya. Tugas-tugas ini bersama dengan fungsi-fungsi tambahan yang disediakan oleh sistem operasi membentuk fondasi yang penting bagi operasi yang efisien dan efektif dari sistem komputer modern. Setelah itu ada layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi itu adalah kumpulan fungsi atau fasilitas yang disediakan oleh sistem operasi kepada pengguna dan aplikasi untuk memfasilitasi penggunaan sumber daya komputer dan menjalankan program dengan efisien. Nah, berikut ini ada beberapa layanan sistem operasi yang umumnya disediakan. Yang pertama yaitu ada menyediakan user interface, menyediakan program execution, menyediakan input atau output operations, menyediakan file system manipulation, menyediakan sistem communications atau networking, mampu melakukan error detection, mampu melakukan resource sharing, dan yang terakhir yaitu ada fasilitas security. Selanjutnya yaitu ada sumber daya sistem komputer dan sumber daya fisik. Nah, untuk sumber daya sistem komputer ini ada dua, yang berupa fisik, yaitu yang berupa keyboard, mouse, touchscreen, CD-ROM, printer, monitor, modem, dan lain-lain. Dan yang kedua ada abstrak, yang berupa data dan program. Nah, kemudian ada sumber daya fisik. Sumber daya fisik itu dalam sistem operasi merujuk pada perangkat keras yang digunakan oleh sistem operasi untuk menjalankan operasi-operasi dasar dan memberikan fungsionalitas sistem. Yaitu yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, yang dimana ini adalah otak dari komputer yang melakukan pemrosesan instruksi dan operasi matematika dasar. Ini adalah komponen yang bertanggung jawab atas eksekusi program-program dan operasi komputasi lainnya. Yang kedua ada memori atau RAM. Nah, memori ini untuk menyimpan sementara yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Ini adalah jenis memori yang bisa diakses secara langsung dan sangat cepat. Yang ketiga terdapat penyimpanan sekunder. Nah, ini termasuk perangkat penyimpanan jangka panjang seperti hardware atau HDD dan solid state drive atau SSD. Penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan data dan program-program jangka panjang yang tetap ada meskipun komputer dimatikan. Yang keempat, ada perangkat input atau output. Ini termasuk perangkat-perangkat yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer seperti keyboard, mouse, monitor, printer, speaker, dan perangkat-perangkat lainnya yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer dan menerima keluaran dari komputer. Yang kelima ada motherboard. Motherboard ini adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen hardware dalam komputer termasuk CPU, memori, kartu grafis, kartu suara, dan berbagai perangkat lainnya. Yang keenam ada kartu grafis atau GPU. Nah, ini adalah komponen yang bertanggung jawab atas pemrosesan grafis dan menampilkan gambar di layar monitor. Yang ketujuh ada power supply unit atau PSU, di mana ini adalah perangkat yang menyediakan daya listrik ke seluruh komponen dalam komputer. Dan yang terakhir ada perangkat jaringan. Ini termasuk kartu jaringan dan perangkat-perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan seperti kabel Ethernet, Wi-Fi adapter, dan perangkat jaringan lainnya. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan utama, yaitu tentang sejarah komputer. Nah, sejarah komputer ini adalah cerita panjang tentang inovasi,
penemuan dan evolusi teknologi komputasi yang telah membentuk dunia modern seperti yang kita kenal hari ini. Dari alat hitung sederhana hingga perangkat pintar yang terhubung secara global, komputer telah menjadi bagian integral dari hampir setiap aspek kehidupan manusia. Secara komputer meliputi perkembangan teknologi komputasi dari awal masa penggunaan alat hitung mekanis hingga perangkat komputer modern yang sangat canggih. Nah, selanjutnya yaitu ada penjelasan yang lebih lengkap tentang sejarah sistem komputer antar generasi. Nah, pada generasi pertama yaitu pada tahun 1940-an sampai awal 1950-an, di sini komputer generasi pertama beroperasi dengan menggunakan tabung hampa udara. Komputer pertama dalam generasi ini adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang dikembangkan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly pada tahun 1946. ENIAC adalah komputer elektronik pertama yang diketahui dan digunakan untuk perhitungan militer. ENIAC ini juga memiliki kelemahan utama seperti ukuran besar, konsumsi daya yang tinggi, dan kebutuhan akan perubahan fisik yang rumit untuk mengubah program. Nah, meskipun sangat inovatif, komputer generasi pertama memiliki keterbatasan besar dalam hal kecepatan dan kapasitas penyimpanan. Lalu, generasi kedua yaitu pada tahun akhir 1950-an sampai awal 1960-an. Di sini perkembangan transistor yang ditemukan pada tahun 1947 menggantikan tabung vakum dalam komputer. Di sini transistor itu lebih kecil, lebih andal, dan memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien secara energi. Komputer generasi kedua ini juga memperkenalkan penggunaan penyimpanan data magnetik seperti pita dan disk yang memungkinkan penyimpanan data yang lebih besar dan lebih efisien. Untuk contoh komputer generasi kedua ini termasuk IBM 1401 dan IBM 7090. Selanjutnya generasi ketiga yaitu pada tahun akhir 1960-an sampai awal 1980-an. Komputer generasi ketiga ini ditandai oleh penggunaan sirkuit terpadu atau IC atau chip terintegrasi. IC ini memungkinkan banyak transistor dipadatkan dalam satu chip, meningkatkan kinerja komputer dan mengurangi ukuran serta biaya produksi. Generasi ini juga menyaksikan perkembangan sistem operasi yang memungkinkan multitasking, pengelolaan memori, dan kemampuan lainnya. Kapasitas penyimpanan dan kecepatan pemrosesan terus meningkat secara signifikan selama periode ini. Terdapat perkembangan mikroprosesor yang menjadi ciri khas. Mikroprosesor ini menggabungkan unit pemrosesan utama komputer ke dalam satu chip kecil, membuat komputer lebih terjangkau dan memungkinkan komputer pribadi untuk menjadi populer. Ini adalah masa di mana komputer mikro dan komputer pribadi mulai menemukan jalan ke meja kerja dan rumah. Komputer generasi ini juga menyaksikan perkembangan grafika komputer dan sistem operasi berbasis grafis. Untuk contoh komputer generasi ketiga ini termasuk IBM System atau 360, Apple II, IBM PC, dan DEC VAX. Lalu generasi keempat yaitu pada tahun awal 1980-an sampai awal 1990-an. Generasi keempat ini melihat percepatan konektivitas komputer melalui jaringan komputer lokal atau LAN dan internet. Ini adalah masa di mana sistem terdistribusi dan komputasi terdistribusi mulai berkembang. Teknologi multimedia mulai berkembang dan komputer menjadi semakin terhubung dengan dunia luar. Contoh komputer generasi keempat ini termasuk Macintosh, IBM PS2, dan komputer dengan kemampuan grafis dan multimedia yang ditingkatkan.
Selanjutnya yaitu ada generasi kelima, yaitu pada tahun 1990-an sampai sekarang dan sampai masa depan, di mana generasi ini ditandai dengan revolusi internet dan penggunaan World Wide Web. Lalu komputer bergerak dan perangkat pintar menjadi semakin populer. Perkembangan teknologi komputasi awan atau cloud computing dan virtualisasi memungkinkan penggunaan sumber daya komputasi secara fleksibel dan efisien. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin semakin mendapatkan perhatian dan menjadi bagian integral dari banyak aplikasi komputer. Perkembangan keamanan informasi dan privasi semakin penting, dan ada contoh komputer generasi kelima, yaitu yang meliputi smartphone, laptop modern, dan infrastruktur komputasi awan yang digunakan secara luas. Seiring dengan setiap generasi, komputer mengalami peningkatan dalam hal kinerja, ukuran, efisiensi, dan kemampuan yang pada gilirannya mempengaruhi cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan teknologi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang Network OS dan Distributed OS. Yaitu yang pertama ada Network OS. Network OS ini adalah jenis sistem operasi yang dirancang khusus untuk mengelola dan mengkoordinasikan komunikasi antara komputer dalam jaringan komputer. Nah, berikut ini ada penjelasan lebih rinci tentang Network OS yang meliputi sumber daya, pengguna, dan otorisasi. Kemudian ada keamanan juga. Yang pertama ada sumber daya. Nah, di sini salah satu fungsi utama dari Network OS itu adalah mengelola sumber daya jaringan seperti printer, file server, dan perangkat penyimpanan bersama. Ini memungkinkan pengguna dalam jaringan untuk mengakses dan berbagi sumber daya ini sesuai dengan izin dan otorisasi yang ditetapkan. Yang kedua ada pengguna dan otorisasi. Di Network OS ini memiliki fitur untuk mengelola pengguna dan hak akses. Ini termasuk autentikasi pengguna, pengaturan hak akses file, dan pemantauan aktivitas pengguna dalam jaringan. Yang terakhir ada keamanan, di mana Network OS ini memiliki fitur keamanan yang dirancang untuk melindungi jaringan dari serangan dan ancaman keamanan. Ini termasuk firewall, enkripsi data, autentikasi pengguna, dan deteksi intrusi. Dan contoh dari Network OS ini termasuk Windows Server, Linux dengan paket perangkat lunak server seperti Samba atau NFS, Novell NetWare, atau meskipun telah menjadi kurang umum, dan berbagai solusi Network OS khusus yang dikembangkan oleh vendor tertentu untuk keperluan tertentu. Nah, omong-omong, penggunaan Network OS ini sangat penting dalam lingkungan jaringan yang kompleks karena memungkinkan koordinasi yang efisien antara perangkat dalam jaringan dan menyediakan berbagai layanan yang diperlukan untuk mendukung operasi jaringan yang lancar. Dan yang kedua yaitu ada pembahasan tentang Distributed OS. Ini adalah jenis sistem operasi yang dirancang untuk mengelola sumber daya komputer yang tersebar di berbagai lokasi fisik tetapi dihubungkan dalam jaringan komunikasi. Berikut ada beberapa penjelasan lebih rinci tentang Distributed OS yang meliputi sumber daya dan transparansi lokasi. Yang pertama ada sumber daya. Salah satu fitur ini adalah fitur utama dari Distributed OS yang kemampuannya untuk mengelola sumber daya yang tersebar di berbagai komputer dalam jaringan. Ini mencakup penyimpanan data, pemrosesan, memori, dan perangkat keras lainnya. Yang kedua ada transparansi lokasi. Distributed OS ini menyembunyikan kompleksitas lokasi fisik sumber daya dari pengguna akhir. Dengan kata lain, pengguna tidak perlu tahu di mana sumber daya berada secara fisik dalam jaringan. Mereka dapat mengaksesnya seolah-olah itu adalah sumber daya lokal. Nah, ada contoh sistem operasi terdistribusi yang termasuk
Google Film System atau GFS, Apache Hadoop, dan Microsoft Azure. Sistem operasi ini digunakan untuk mengelola infrastruktur komputasi terdistribusi yang digunakan oleh perusahaan besar untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data yang sangat besar secara efisien. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.